Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang akan dijadikan bahan untuk proposal saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rohima, NIM 18059019. Jadi di sini untuk informasi artikelnya, itu judulnya adalah Impact of Work Pressure, Work Stress, and Work Family Conflict on Firefighter Burnout. Ditulis oleh Todd D. Smith, David M. D. Joy, Mary Amanda, dan Gaujian Huang. Artikel ini diterbitkan tahun 2017, tepatnya pada tanggal 25 Oktober 2017. Kita masuk ke bagian abstrak pada penelitian ini. Jadi penelitian ini tuh mengeksplorasi burnout dan penyebabnya di Dinas Kebakaran di Amerika Serikat bagian Tenggara. Sampel pada penelitian ini tuh diambil dari sampel karir petugas pemadam kebakaran. Data cross-sectional dikumpulkan secara online melalui survei Qualtrics dari 208 anggota Dinas Pemadam Kebakaran profesional dari pemadam kebakaran di kota Amerika Serikat bagian Tenggara. Data dikumpulkan secara full-time. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah hierarchy regression model atau model hierarki. Untuk menguji prediktor burnout, termasuk karakteristik sosiodemografi itu model 1, tekanan kerja atau work pressure itu model 2, sedangkan stres kerja itu dan work family conflict itu model 3, dan istilah interaksi adalah model 4. Temuan utama menunjukkan bahwa stres kerja yang dirasakan dan konflik pekerjaan keluarga muncul sebagai prediktor signifikan dari burnout. Keduanya memiliki hasil P kurang dari 100. Nah, jadi intervensi dan program yang ditunjukkan untuk prediktor ini berpotensi mengurangi kelelahan di antara petugas pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran adalah pekerjaan yang menuntut dengan bahaya yang sangat ekstrim. Pekerjaan ini tentunya melibatkan resiko fisik dan juga melibatkan resiko potensial yang signifikan terhadap mental karyawan. Pemadam kebakaran terus-menerus diminta untuk menanggapi situasi berbahaya dan tidak terduga yang biasanya melibatkan beberapa bentuk kerugian dan penderitaan manusia. Dan operasi lini tugas ini dilakukan dengan sumber daya yang sangat terbatas dan dengan kendala tekanan waktu yang menuntut. Burnout adalah salah satu efek samping yang serius dari paparan stres jangka panjang yang sulit dan menuntut situasi kerja. Burnout didefinisikan sebagai respon psikologis terhadap stres kerja kronis ditandai dengan emotional exhaustion atau kelelahan emosional, disengagement atau pelepasan, dan reduced feeling of job-related efficiency, dan berkurangnya perasaan terkait kemanjuran pekerjaan. Definisi ini dijelaskan oleh Maslow tahun 1982. Burnout adalah konsep kompleks yang telah dikaitkan dengan efek buruk dalam keadaan darurat personil, termasuk kelelahan, gangguan stres pasca trauma, dan cedera selanjutnya. Burnout memiliki kaitan dengan kesalahan 6 sampai dengan 9 kelelahan kognitif, 10 dan mengurangi kinerja keselamatan 11 di lain pekerjaan. Petugas pemadam kebakaran kemungkinan besar mengalami burnout. Burnout dapat memiliki konsekuensi yang parah tidak hanya bagi pekerja, tapi juga untuk komunitas dan pabrik yang mereka layani. Terlepas dari implikasi ini, burnout tidak sepenuhnya dipahami dalam dinas kebakaran. Penelitian ini berusaha untuk menguji prediktor burnout di antara sampel karir petugas pemadam kebakaran. Artikel ini memeriksa 3 prediktor potensial dari burnout yang sangat relevan dengan pemadam kebakaran. Yang pertama itu tekanan kerja, stres yang dirasakan, dan konflik pekerjaan keluarga. Konsisten dengan model stres transaksional, penilaian petugas pemadam kebakaran khusus untuk setiap konstruksi diperiksa. Petugas pemadam kebakaran menghadapi banyak tuntutan pekerjaan dan stresor yang menantang. Tidak hanya petugas pemadam kebakaran, mereka menghadapi tuntutan fisik dan psikologis yang signifikan secara berkelanjutan. Mereka juga mengatasi jam kerja yang tidak teratur, volume panggilan yang tinggi dan tidak dapat diprediksi, tekanan waktu dan harapan untuk tampil sempurna dalam situasi darurat terlepas dari personel dan sumber daya yang tersedia.
Untuk lebih lanjutnya, di sini saya akan menjelaskan langsung pada artikelnya. Baik, ini adalah artikel yang akan saya jadikan untuk bahan proposal saya. Artikel ini adalah artikel dari Archive of Environmental and Occupational Health. Judulnya yaitu Impact of Work Pressure, Work Stress, and Work-Family Conflict on Firefighter Burnout. Karena tadi saya sudah menjelaskan tentang abstrak pada penelitian ini, kita lanjut kepada metode yang digunakan pada penelitian ini. Nah, jadi untuk metode, pertama itu peserta. Nah, jadi sebelum pengumpulan data ini, persetujuan untuk semua aspek penelitian ini diperoleh dari Dewan Peninjau Kelembagaan di Universitas Georgia dan Embroy Riddle Aaron Chanel. Universitas. Selanjutnya, persetujuan tambahan diberikan mengikuti prosedur peninjauan dari Kantor Kepatuhan Peraturan Keamanan Dalam Negeri Departemen. Persetujuan diperoleh dari semua peserta. Data cross-sectional dikumpulkan secara online melalui survei Qualtrics dari 208 anggota Dinas Pemadam Kebakaran Profesional dan Pemadam Kebakaran di Kota Amerika Serikat bagian Tenggara. Ini dikumpulkan secara full time atau waktu yang penuh. Jadi tingkat partisipasi keseluruhan yang mengikuti survei ini adalah 60%. Karakteristik responden dirangkum dalam bagian hasil. Jadi untuk measures-nya atau pengukurannya, jadi di sini menggunakan faktor sosiodemografi itu tiga prediktor dan istilah interaksi dimasukkan dan dinilai dalam studi analisis regresi hierarki atau metode hierarki. Dalam model pertama itu ada usia, ras, status perkawinan, pendidikan, dan pangkat pada pekerja pemadam kebakaran. Pada model kedua, the second model, tekanan kerja ditambahkan. Dalam model ketiga, stres kerja dan konflik pekerjaan keluarga itu ditambahkan. Nah, sedangkan untuk model yang keempat, termasuk interaksi untuk menilai moderasi. Nah, jadi burnout adalah variabel hasil untuk studi ini. Informasi mengenai karakteristik sosiodemografi disajikan di atas dan di bagian hasil langkah-langkah lainnya. Nah, lanjut yaitu work pressure atau tekanan pekerjaan. Nah, tekanan pekerjaan di sini dinilai menggunakan skala 7 item yang dikembangkan oleh para peneliti
Item-item ini diperoleh setelah tinjauan literatur yang ekstensif dan setelah menyelesaikan pekerjaan kualitatif awal yang mencakup peraturan kelompok, fokus, dan wawancara konektif dengan petugas pemadam kebakaran dan petugas pemadam kebakaran. Lebih khusus lagi, ukuran untuk tekanan kerja berfokus pada tuntutan pekerjaan khusus untuk pemadam kebakaran, seperti memiliki personel dan sumber daya yang memadai di pemadam kebakaran dan mengikuti protokol keselamatan yang diterima. Masing-masing dari 7 item ini diuji atau dinilai menggunakan skala Likert 5 poin. Mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Terus item untuk skala ini termasuk seperti kami sering menanggapi panggilan dengan terlalu sedikit personel. Sulit untuk melakukan pekerjaan ini sambil mengikuti semua aturan keselamatan. Kita sering harus puasa dengan peralatan apapun yang tersedia. Personel cadangan dan peralatan tidak selalu tersedia. Jalan pintas dan pengambilan risiko adalah hal biasa selama periode beban kerja yang berat. Tekanan beban kerja mempersulit untuk mengikuti semua aturan dan peraturan keselamatan, dan terkadang kita tidak bisa mengabadikan perhatian penuh pada semua panggilan yang yang diterima. Nah, selanjutnya itu ada work stress atau stres kerja. Jadi di sini stres kerja yang dirasakan dinilai menggunakan skala 6 item yang berasal dari DJoy and colleagues. Jadi DJoy dan rekan kerjanya atau teman-temannya. Jadi ukuran stres kerja DJoy et al. Ini didasarkan pada skala stres yang dirasakan dikembangkan oleh Chehon dan rekannya. Item ini dinilai pada skala tipe Likert 5 poin, mulai dari hampir tidak pernah sampai hampir selalu. Item untuk skala ini termasuk dalam sebulan terakhir, seberapa sering Anda merasa gugup dan stres karena pekerjaan. Dalam sebulan terakhir, kesal karena sesuatu yang terjadi secara tidak terduga di tempat kerja. Dalam sebulan terakhir, menemukan bahwa Anda tidak bisa mengatasi semua hal yang harus Anda lakukan di tempat kerja. Dan sebulan terakhir, marah karena hal-hal yang terjadi di tempat kerja yang berada di luar kendali Anda. Dalam sebulan terakhir, merasa bahwa kesulitan di tempat kerja menumpuk begitu tinggi sehingga Anda tidak dapat mengatasinya. Dan dalam bulan lalu, seberapa sering Anda merasa tidak mampu mengendalikan hal-hal penting di tempat kerja. Nah, ini digunakan alpha core batch untuk skala ini adalah 0,93. Untuk work family conflict atau konflik pekerjaan keluarga dinilai menggunakan skala 3 item yang diadaptasi oleh Clarkson, Kamer, dan Williams. Item termasuk ketika saya pulang kerja, saya sering terlalu lelah untuk berpartisipasi dalam kegiatan tanggung jawab keluarga. Saya sering sangat terkuras secara emosional ketika saya pulang kerja yang menghalangi saya untuk berkontribusi pada keluarga saya. Karena semua tekanan di tempat kerja, terkadang ketika saya pulang, saya terlalu stres untuk melakukan hal-hal yang saya sukai. Item ini dinilai oleh skala Likert 5 poin, mulai dari sangat setuju dan tidak setuju hingga sangat tidak setuju. Sedangkan untuk penilaian burnout, dinilai menggunakan 10 item dari Maslach Pins. Jadi skala ini adalah 0,91. Pertanyaan seperti ketika Anda memikirkan pekerjaan secara keseluruhan, seberapa sering Anda merasa lelah? Ketika Anda memikirkan pekerjaan secara keseluruhan, seberapa sering Anda merasa terjebak? Dan ketika Anda berpikir tentang pekerjaan Anda secara keseluruhan, seberapa sering Anda merasa putus asa? Terdiri dari ukuran setiap item dinilai pada skala Likert 5 poin, mulai dari hampir tidak pernah hingga sampai hampir selalu. Jadi untuk analisisnya sendiri, sebelum menyesuaikan analisis regresi analisisnya atau hierarki analisis ini, untuk menguji hipotesis datanya itu prosedur penyaringan diselesaikan dengan menggunakan SPSF versi 24
Analisis awal termasuk analisis psikometri, analisis faktor eksplorasi, dan juga itu diselesaikan. Sebuah hierarki analisis regresi berganda diselesaikan untuk menilai prediktor yang diajukan dari Burnout dalam proses regresi hierarki. Variabel dimasukkan ke dalam 4 model dalam tekanan hierarki. Model pertama termasuk model kontrol yang terkait dengan sosiodemografi, karakteristik. Pada langkah kedua, kami di sini artikel ini memasukkan tekanan kerja pada langkah ketiga dan memasukkan stres kerja dan konflik pekerjaan keluarga pada langkah keempat. Untuk hasilnya sendiri, di sini karakteristik peserta. Anggota Dinas Pemadam Kebakaran yang berpartisipasi itu antara 22 hingga 60 tahun. Rata-rata petugas pemadam kebakaran ini usianya itu 40 sampai dengan 34. 95% responden adalah laki-laki. Sebagian besar petugas pemadam kebakaran mengidentifikasi ras mereka sebagai ras putih, 71%. Lainnya didefinisikan sebagai kulit hitam atau Afrikan itu 20%, Asia itu 1%, dan India, Amerika, dan Alaska itu 1%, sedangkan untuk lainnya itu 7,6%. Dengan berkaitan dengan etnis yaitu 4,8%, melaporkan etnis mereka sebagai Hispanik atau Latin. Sebagian besar responden di sini melaporkan status perkawinan mereka sebagai menikah atau tinggal bersama pasangan 72%, anggota lainnya itu 15%, bercerai atau berpisah itu 12%, dan janda itu 1%. Berkenaan dengan pendidikan, banyak petugas pemadam kebakaran menyelesaikan perguruan tinggi sederajat. Itu sebesar sekitar 36,7% menyelesaikan gelar asosiat dan 21,9% menyelesaikan gelar sarjana. Sebagian kecil telah menyelesaikan beberapa pasca sarjana, itu bekerja sebanyak 4,1%. Banyak anggota menyelesaikan beberapa perguruan tinggi atau pelatihan teknis kejuruan di luar SMA, 31%. Dan untuk beberapa anggota menyelesaikan sekolah menengah atau untuk sekolah menengahnya itu sekitar 31,6%. Dan berkenaan dengan masa jabatan di Dinas Pemadam Kebakaran, mayoritas pernah di Dinas Pemadam Kebakaran antara 4 sampai dengan 9 tahun atau 28%. Dan 10 sampai dengan 15 tahun, 25,5%, kurang dari 2% telah bersama pemadam kebakaran, Departemen Pemadam Kebakaran ini. Selanjutnya itu 9% telah bekerja di departemen antara 1 sampai dengan 3 tahun, 16%. Telah bekerja di departemen antara 16 hingga 20 tahun, sedikit kurangnya dari 15% telah bersama departemen antara 21 hingga 25 tahun, dan 11 anggota, 5,5% telah terlibat dalam kebakaran layanan selama lebih dari 25 tahun. Terakhir, berkaitan dengan peringkat mayoritas responden adalah petugas pemadam kebakaran, 49, kurang dari 49%. Sisa sampel terdiri dari pejabat perusahaan, 36%, perwira senior, kurang dari 7%, dan mereka yang memperoleh pangkat mereka sebagai paramedis, 7%, peserta karakteristik dan departemen yang berpartisipasi tampaknya mewakili pekerjaan ini. Nah, di sini artikel ini menggunakan analisis regresi hierarki. Bisa dilihat di sini 4 model diperiksa sebagai bagian dari analisis hierarki.
Di sini tak satu pun dari karakteristik sosiodemografi secara signifikan terkait dengan kelelahan pada model pertama. Faktanya, model pertama tidak signifikan dan hanya menyumbang kurang dari 1% dari varian di pemadam kebakaran. Nah, untuk diskusinya di sini, pada saat penelitian ini merumuskan sedikit yang diketahui tentang penyebab burnout pada petugas pemadam kebakaran ini, penelitian ini membahas salah satu kesenjangan pengetahuan dan secara khusus mencoba untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu burnout di dinas pemadam kebakaran. Di sini mereka menyelesaikan analisis regresi hierarkis untuk menilai pengaruh faktor sosiodemografi, faktor tekanan kerja, stres kerja, dan work family conflict di petugas pemadam kebakaran. Dengan memperhatikan signifikansi, tekanan kerja memiliki sedikit pengaruh terkait hanya faktor sosiodemografi dan pekerjaan. Tekanan diperiksa dalam analisis. Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa pekerjaan stres dan konflik pekerjaan keluarga memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kelelahan dalam sampel dalam penelitian ini. Efek moderator diperiksa dalam model keempat, namun ini tidak signifikan dan model keempat tidak menunjukkan perbaikan di luar model ketiga. Model ini yang paling signifikan mendukung penelitian sebelumnya bahwa stres kerja dan konflik pekerjaan keluarga berhubungan dengan burnout. Temuan ini memperluas temuan di Dinas Pemadam Kebakaran dan memberikan pedoman bagi mereka yang tertarik untuk meningkatkan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan petugas di pemadam kebakaran. Nah, adapun implikasi praktis penelitian ini memberikan langkah penting untuk mengembangkan program intervention yang bertujuan untuk mengurangi burnout di dinas kebakaran. Berdasarkan prediktor didefinisikan dalam penelitian ini, apa yang kita ketahui tentang burnout, tampaknya praktisi dapat memfokuskan upaya mereka pada penerapan intervensi yang lebih luas, menggunakan pendekatan yang lebih holistik untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah organisasi, termasuk organisasi operasi kerja. Lebih lanjut, menyediakan sumber daya yang memadai termasuk sumber daya pekerjaan kemungkinan akan menguras stres kerja, konflik pekerjaan keluarga, kelelahan yang dihasilkan. Selain itu, temuan ini memberikan kerangka kerja untuk sumber daya manusia dan intervensi pelatihan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak burnout melalui human program sumber daya manusia, program pelatihan, dan program bantuan karyawan yang melengkapi petugas pemadam kebakaran untuk mengatasi tuntutan dan tekanan yang mereka hadapi sehari-hari. Terutama karena kita tahu bahwa kelelahan memicu efek negatif dalam hal keselamatan mental seperti kecemasan, depresi, penurunan harga diri, dan sebagainya. Program-program ini dapat berhubungan dengan memperkuat atau menciptakan sistem monitoring, penempatan rekrutmen yang penuh perhatian, dan psikologis pelatihan yang menekan mekanisme dukungan, destigmatisasi, perawatan diri, kesehatan mental, dan strategi coping konektif perilaku. Upaya ini tidak hanya dapat membantu meningkatkan kesehatan petugas pemadam kebakaran, tapi juga mereka mungkin bermanfaat bagi organisasi, tapi juga bermanfaat untuk organisasi itu sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan pada artikel ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.